Kita bertemu kembali melanjutkan seri Reform Covenant Theology, dan di dalam pembahasan hari ini kita masih melanjutkan tentang Covenant of Work atau Covenant of Eden. Saudara, pada pertemuan yang lalu kita telah sepakat meskipun tidak ada kata perjanjian di dalam Taman Eden, tetapi para teolog Reform percaya bahwa di dalam momen itulah Allah membuat sebuah covenant perjanjian dengan Adam. Hari ini kita akan berbicara tentang elemen di dalam covenant of work. Apa yang bisa kita pelajari dari perjanjian ini? Satu perjanjian yang unik yang dicatat di dalam Alkitab. Kita akan share screen untuk menolong saudara bisa mengikuti dengan lebih bagus lagi. Ya, covenant of work bagian yang kedua. Yang pertama, saudara, kita akan berbicara tentang pihak yang terlibat di dalam perjanjian ini. Di dalam Covenant of Work, tentu saja yang terlibat adalah Allah dan Adam, ya, Adam secara pribadi. Nah, di dalam Covenant of Work ada beberapa hal yang bisa kita lihat tentang pihak yang terlibat ini. Berbeda dengan Covenant of Redemption, di mana Allah Tritunggal itu mengadakan satu covenant di antara diri mereka sendiri, itu ada satu perjanjian yang bersifat equal party, ya, satu pihak yang sederajat, yang sama, yaitu di dalam tiga pribadi Allah Tritunggal. Tetapi dengan kasus Adam ini, jelas ini adalah sebuah perjanjian yang disebut dengan unequal party atau pihak yang tidak setara, ya, antara pencipta dengan ciptaannya membuat sebuah perjanjian. Nah, ini memang sesuatu yang sebenarnya Allah tidak harus melakukan ini, ya, karena pihak yang lebih rendah mestinya tidak bisa membuat perjanjian dengan pihak yang lebih tinggi, ya, tidak equal. Tetapi Alkitab menyatakan kepada kita, ini semua adalah karena rencana Allah, kehendak Allah, dia mau merendahkan diri untuk membuat sebuah perjanjian dengan pihak yang sebenarnya jauh lebih rendah dari dirinya. Di dalam perjanjian ini, saudara, antara Allah dan Adam, kita melihat bahwa ada dua hubungan yang tercipta antara Allah dengan Adam. Dan hubungan ini nanti akan mempengaruhi seluruh kehidupan keturunan Adam, termasuk Anda dan saya. Ya, yang pertama itu adalah yang disebut dengan natural relationship atau relasi yang bersifat natural, alami. Yaitu Adam di sini itu berdiri sebagai nenek moyang manusia. Jadi semua manusia di dalam dunia ini, siapapun itu, ya, entah warna kulitnya apa, ya, sukunya apa, bangsanya apa, semua itu adalah keturunan dari Adam. Jadi Adam adalah manusia pertama sekaligus sebagai leluhur atau nenek moyang umat manusia. Dan di dalam bagian inilah Allah itu memberikan hukum alam kepada Adam, ya, atau biasa disebut dengan istilah natural law. Jadi natural law ini satu hukum yang bersifat alami, ya. Artinya, ya, Tuhan memberikan hukum itu di dalam diri Adam untuk mengerti bagaimana dia hidup sebagai manusia, ya, termasuk di sini adalah jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Itu biasa disebut dengan hukum-hukum alam, dan termasuk adalah juga di dalam bagaimana Adam harus menyembah Allah satu-satunya dalam hidup mereka. Tetapi di dalam relasi ini muncul relationship yang kedua antara Allah dengan Adam yang disebut dengan covenant relationship. Nah, ini fokus kita, ya. Hubungan yang bersifat covenant. Jadi bukan hanya sekedar Allah memberikan natural law kepada Adam, tapi Allah juga memberikan positive law, ya, hukum-hukum positif. Karena Adam di sini tuh berdiri sebagai federal head dari seluruh umat manusia, bukan sekedar sebagai nenek moyang secara jasmani, secara biologis, tetapi Adam ini juga berdiri sebagai wakil umat manusia, ya, federal head, sehingga apa yang dilakukan Adam nanti juga akan diperhitungkan kepada keturunannya. Dia adalah wakil dari umat manusia, bukan sekedar nenek moyang umat manusia. Dan di dalam bagian inilah perjanjian Allah dengan Adam itu Allah memberikan
hukum-hukum yang berkenaan dengan covenant, bagaimana dia harus hidup bukan sekedar sebagai manusia ciptaan Allah, tetapi juga menjadi rekan perjanjian Allah di dalam dunia ini, ya, covenant relationship. Nah, itu disebut dengan positive law. Nah, kedua relasi ini, saudara, yang nanti akan mempengaruhi seluruh perjalanan hidup manusia, ya, bahwa Adam di dalam dirinya memiliki dua fungsi sebagai natural relation dengan kita dan juga sebagai covenant relation dengan Allah. William Strong, seorang Puritan, mengatakan bahwa manusia itu berdiri di dalam ikatan dengan Allah by a double bond, ya, melalui dua ikatan yang ganda. Yang pertama melalui creation, yaitu natural relationship, dan kedua adalah melalui stipulation, ya. Stipulation ini satu syarat. Jadi relasi Allah dengan Adam itu bukan hanya bersifat natural, tapi juga Tuhan memberikan ada perintah, ada syarat dan sebagainya, yaitu ini adalah covenant relationship. Jadi inilah saudara yang pertama, ya, karena dua perjanjian ini, karena dua relationship inilah perjanjian Allah dengan Adam itu sekali lagi berlaku bagi kita semua dan keturunan kita, dan apa yang dilakukan oleh Adam nanti juga akan diperhitungkan kepada keturunannya. Ya, jadi Adam berdiri di dalam satu posisi yang istimewa, yang berbeda dengan manusia lainnya kecuali nanti di dalam Yesus Kristus. Ya, dia adalah wakil umat manusia secara natural maupun secara covenant. Nah, di dalam abad ke-17, saya melompat sedikit sekarang ke abad 17, di sini muncul satu perdebatan, ya, untuk memahami tentang covenant of work ini yang disebut dengan Monroe Controversy abad ke-17. Nah, perdebatan ini berhubungan antara natural law dengan covenant. Hubungan natural law yang Tuhan berikan kepada Adam dengan covenant itu seperti apa, ya? Singkatnya saya akan menjelaskan seperti ini, Saudara. Ada seorang teolog yang bernama James Haldow, ya. James Haldow berpendapat kalaupun Allah tidak memberikan covenant of work, Allah tidak membuat perjanjian dengan Adam, ya, tidak ada covenant of work, Allah tetap dapat menghukum Adam berdasarkan natural law. Ini pandangan dari James Haddo. Dengan kata lain, saudara, Haddo ini menyamakan, ya, mengidentikan natural law itu dengan covenant. Jadi saudara tangkap di sini esensinya. Kalaupun Allah tidak membuat perjanjian dengan Adam, ya, Adam hanya sekedar menjadi natural relationship dengan Allah, tidak ada covenant apapun, ya, kalaupun Adam itu terus berbuat dosa, berbuat salah, maka Allah tetap dapat menghukum Adam. Ya, nah pandangan ini ditolak oleh kelompok yang menyebut diri sebagai Meroman, ya, Meroman. Ini adalah orang-orang Puritan yang lain, Thomas Boston, Ebenezer Erskine, dan sebagainya. Mereka itu membedakan natural law dengan covenant. Jadi natural law itu berbeda dengan positive law, ya. Natural law itu bisa berubah menjadi covenant ketika Allah memberikan positive law. Nah, ini ketika ada perintah, ada janji kehidupan yang kekal, ya, ada hukuman yang kekal dan ada syaratnya dan sebagainya. Jadi Meroman ini membedakan natural law dengan positive law, ya. Jadi ketika Tuhan belum membuat perjanjian dengan Adam, ya, ya tidak ada hukuman apa-apa, ya, karena tidak ada, kalau bahasa sekarang tidak ada undang-undangnya, ya, tidak ada aturannya, ya. Tuhan tidak memberikan aturan yang jelas kepada Adam, lalu Tuhan mau menghukum Adam. Itu sesuatu yang tidak fair menurut mereka. Nah, itulah sebabnya, saudara, ini tidak bisa dilepaskan, ya, dua status Adam sebagai natural relationship, natural head, maupun sebagai covenant head. Ini dua dua hal, dua status di dalam diri Adam yang tidak bisa dilepaskan. Maka Adam di sini berdiri sebagai representasi manusia di dalam kedua status ini. Jadi ini unsur yang pertama, yaitu siapa yang terlibat di dalam covenant of work ini, yaitu antara Allah dengan Adam sebagai satu pribadi, ya. Nah, ingat ya saudara, di dalam hal ini
Hawa itu tidak diikutkan ya, karena memang ketika Tuhan menyampaikan perintah, janji, larangan, hukuman dan sebagainya, itu adalah ketika Tuhan hanya berbicara kepada Adam ya. Hawa tidak menjadi bagian di dalam covenant of work ini. Nah, sekarang kita masuk di dalam elemen yang kedua, Saudara. Elemen kedua ini sesuatu yang menarik ya. Ketika kita berbicara tentang covenant of work, ya, perjanjian Allah dengan Adam, kita ingat di sana Tuhan itu memberikan larangan kepada Adam, ya, jangan kamu makan buah ini, kalau kamu memakannya kamu akan mati. Nah, Tuhan memang tidak berbicara tentang sisi positifnya, kalau kamu tidak makan, kamu akan apa? Ya, dapat hidup kekal dan sebagainya. Itu tidak ada di dalam perjanjian Allah dengan Adam. Tetapi secara implicitly, kalimat itu kalau dibalik memang ada janji kehidupan yang kekal. Ya, Tuhan tidak mungkin hanya memberikan negatif side daripada sebuah hukum tanpa ada positif side-nya. Jangan kamu memakan buah ini, ya pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Itu negatif sides. Nah, saudara, kalau kalimat ini dibalik, ya jelas kalau Adam taat tidak memakan, tentu ada pahala, ya, ada satu reward yang akan dia terima, yaitu hidup yang kekal. Nah, disinilah menariknya, saudara. Di dalam covenant of work ini, di sini muncul janji tentang apa yang akan Adam terima ketika dia taat kepada Tuhan, ya. Nah, para pentafsir reform itu selalu percaya ya bahwa ada janji kehidupan yang kekal kalau Adam itu taat tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi problemnya adalah saudara, hidup yang kekal itu ada di mana ya? Hidup yang kekal itu ada di mana? Dalam hal ini muncul dua tafsiran yang berbeda ya. Dua tafsiran, dua pandangan yang berbeda tentang menjawab pertanyaan hidup yang kekal di mana. Mari saya akan tunjukkan kepada saudara, ada sebagian besar teolog-teolog yang bernama John Cameron, ya, Edward Leith, Thomas Goodwin, ini orang-orang Puritan ya, Moshe Amirot bukan Puritan, James Asser, John Downing, Jeremiah Burroughs, termasuk Jonathan Edwards, John Gill, dan sebagainya ya, masih banyak yang lain. Mereka semua ini kelompok orang yang berpendapat bahwa pahala kalau Adam taat kepada Allah, tidak memakan buah pengetahuan itu, adalah hidup yang kekal, ya, long life, hidup selamanya, tetap di bumi, di Taman Eden yang sama, di tempat yang sama, bukan eternal life di surga. Ini pandangan yang pertama, ya. Salah satunya, saudara, John Cameron itu mendasarkan kepada tafsirannya 1 Korintus 15 ayat 47 sampai 48 ya, di mana Paulus berkata bahwa Adam pertama itu dari bumi, Adam kedua yaitu Kristus itu dari surga ya. Jadi tempatnya Adam ya di bumi ini. Adam tidak pernah akan dibawa ke surga kalau dia taat kepada Allah di dalam Taman Eden. Nah, ini. Misalkan orang yang lain ya, saya berikan Thomas Goodwin di dalam penjelasannya, dia berpendapat, saudara, bahwa pahala atau janji hidup dan kebahagiaan yang dia terima kalau dia taat kepada Allah, itu tidak lain, tidak bukan adalah keberlangsungan hidup yang bahagia, yang sama yang dia telah nikmati di Taman Eden, ya, di paradise ini. Jadi, Allah tidak akan membawa dia atau merubah dia, ya, membawa dia kepada kehidupan rohani di surga, di mana seperti para malaikat akan hidup dan sebagainya. Ya, jadi ini yang ditafsirkan oleh Thomas Goodwin, dan dia memberikan 5 alasan, saudara, 5 pandangan, 5 pendapat yang cukup memberikan argumentasi yang kuat bahwa Adam kalau taat dia akan tetap ada di bumi selama-lamanya. Ya, yang pertama, dia mendasarkan sama seperti John Cameron di atas. Nah, ini 1 Korintus 15, 47, 48. Adam itu adalah manusia bumi, ya, earthly man, sementara Kristus disebut sebagai heavenly man, ya, manusia surgawi. Jadi tempatnya Adam ya di bumi. Tidak mungkin Adam
akan dibawa Tuhan melampaui atau melebihi dari bumi ini. Jadi kedua, saudara, dia berpendapat bahwa Taman Edennya Adam, ya, itu ada satu model, satu tipe dari Paradise Above, ya, Taman Eden yang ada di atas, di mana Kristus itu tinggal di sana, yaitu adalah surga yang sejati, ya, atau Taman Eden yang sejati. Hanya Kristus yang tinggal di tempat itu. Jadi memang menurut Thomas Goodwin, Tuhan itu hanya memberikan Adam tempat tinggal di Taman Eden, ya, yang hanya merupakan satu bayang-bayang, tipe, ya, tipos, bayang-bayang daripada surga sesungguhnya yang hanya miliknya Kristus. Jadi memang Adam tidak akan pergi melampaui di bumi ini. Yang ketiga, Thomas Goodwin mengatakan bahwa hukum moral yang diberikan kepada Adam itu adalah hukum alam, ya, law of nature. Ini yang tadi kita sebut dengan natural law, hukum alam. Yang disebutkan di sana tidak ada janji apapun untuk pergi ke surga, ya. Hanya Kristus yang berhak menawarkan surga atau menempati surga. Jadi di dalam moral law, ya, perjanjian dengan Adam, atau juga di dalam positive law, perjanjian Allah dengan Adam yang tadi saya katakan, di situ kan di dalam Kejadian tidak ada kalimat dari Tuhan yang ngomong kalau kamu taat, kamu saya bawa ke surga, saya beri hidup yang kekal, lebih bahagia dari di bumi dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan memang tidak ada, saudara. Ya, ini argumen yang keempat. Goodwin mengatakan bahwa hukum alam, law of nature ini itu diberikan kepada semua ciptaan, ya. Jadi hukum moral bagi Adam di dalam natur, di dalam alam ini hanya bisa mencapai kemuliaan ya sebatas alami, ya. Saudara, kira-kira artinya seperti itu. Jadi hukum alam yang diberikan oleh Allah, hukum moral yang diberikan oleh Allah kepada Adam tidak mungkin akan melebihi batasannya, saudara. Nah, kemuliaan yang diterima oleh Adam, yaitu hanya sebatas the glory of nature, ya, hidup dan kemuliaan ya di bumi ini selama-lamanya. Kelima, saudara, surga itu membutuhkan iman yang bersifat supranatural, ya, dan itu adalah pemberian melalui Yesus Kristus. Itu satu karunia yang diberikan melalui Yesus Kristus, dan itu tidak pernah ditawarkan kepada Adam di dalam keadaannya sebagai makhluk natural, ya, creaturely state. Maka itu sangat tidak cocok bagi dia di dalam naturnya untuk dia bisa tinggal di surga. Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada Adam, ya, bahwa dia akan dibawa ke surga, ya. Itu membutuhkan iman di dalam Yesus Kristus. Sedangkan Adam tidak pernah mengenal Kristus di dalam hidupnya. Ya, kira-kira inilah 5 argumen yang diberikan oleh Thomas Goodwin, ya, di dalam menjelaskan bahwa kalaupun Adam itu taat kepada Allah, dia tetap akan ada di bumi ini selama-lamanya, tidak akan ada perubahan. Sekarang saya berikan tafsiran yang kedua, saudara. Ini kebalikannya, ya. Dan kebalikannya ini sama-sama kebanyakan juga dari orang-orang Reform. Kecuali nanti ada James Arminius, ya. Jadi orang Reform sendiri agak terpecah di dalam hal ini, ya. Francis Turretin, Thomas Boston, Thomas Ridley, John Brown, Johannes Heidegger, Thomas Brooke, Thomas Watson, Francis Junius, Samuel Rutherford. Ini semua orang-orang Puritan, ya. Kecuali Turretin, ya, ini post Reformation. Gerhardus Wolff, orang Reform Belanda abad ke-19, James Arminius, sudah saya pernah bahas, ada videonya, 9 seri, kalau saudara mau belajar tentang teologi James Arminius, silakan lihat videonya, ya, termasuk adalah Bapak Reformator John Calvin, dan lain-lain. Ini berpandangan bahwa Adam kalau taat kepada Allah, hari itu dia kalau tidak memberontak, dia akan mendapatkan sesuatu pahala yang lebih, ya, daripada sekedar yang dia sudah nikmati saat ini. Dan dia akan dibawa kepada kehidupan yang lain daripada di bumi ini. Nah, ini. Nah, pertanyaannya, saudara, kenapa Adam harus dibawa ke surga kalau dia taat? Ya, kenapa kok enggak di bumi saja? Nah, seperti yang tadi pandangan pertama, ya.
Justru di dalam hal ini, Francis Turretin memberikan satu argumentasi yang kebalikan dengan diberikan oleh Thomas Goodwin di atas. Ya, dia mengatakan bahwa surga dan Taman Eden itu berbeda kualitasnya. Ya, nah ini saya berikan satu kutipan dari Turretin. Dia mengatakan bahwa kebahagiaan dan kesempurnaan yang diberikan di surga ini itu berbeda dengan apa yang ada di bumi ini, ya, berbeda. Meskipun tidak ada yang sesuatu yang berkekurangan bagi Adam di Taman Eden, ya, Tuhan sudah sediakan begitu banyak fasilitas yang begitu indah dan sebagainya, ya, tidak ada yang kurang bagi Adam di Taman Eden, ya. Tetapi bagi Turetin banyak hal lainnya yang dia masih akan merasa kurang dibandingkan di surga, ya. Ini. Jadi ini yang argumen singkatnya diberikan oleh Francis Turretin seperti ini. Jadi saudara, Francis Turretin ini ingin mengatakan kalau Adam itu taat kepada Allah, dia tetap ada di bumi ini, di Taman Eden. Loh, terus makna ketaatannya itu apa? Ya, ini saya berikan analogi ya, sama seperti ketika kita dulu sekolah, ya, lulus SMA katakanlah, ya, kita terima pengumuman, dinyatakan lulus, tapi kita tetap sekolah di tempat yang sama, saudara, ya, pakai seragamnya sama, teman-temannya juga sama, gurunya sama, ruang kelasnya sama. Nah, terus arti kelulusan itu apa, begitu loh. Nah, kira-kira seperti itu ya argumentasi dari Turretin. Kalau Adam itu taat, lah terus dia tetap tinggal di tempat yang sama ya di Taman Eden menikmati kebahagiaan yang sama seperti itu. Lah terus artinya dia lulus di dalam ketaatannya itu apa? Maka Turretin memberikan penjelasan dan argumen ya. Mari kita sekarang akan bandingkan penjelasan Turretin ini dengan Thomas Goodwin ya. Saudara akan nanti melihat perbedaannya. Jadi saudara, Turretin pertama mengatakan demikian, bahwa law of works, ya, hukum-hukum dari perjanjian covenant of works itu memiliki janji kehidupan yang kekal dan kehidupan surgawi, heavenly and eternal life, ada di situ. Jadi Turretin melihat ya, meskipun Tuhan tidak ngomong secara eksplisit, tetapi secara implisit itu tersirat di dalam perjanjian Allah dengan Adam. Maka dia mengatakan hukum yang sama itu juga diberikan kepada Adam. Ya, ini nanti saudara baca sendiri ya. Imamat 18 ayat ke-5, Matius 19 ayat 16, Roma 7 ayat ke-10. Jadi di dalam perjanjian covenant of work itu tersirat adanya eternal life and heavenly life yang akan Tuhan berikan. Yang kedua, Turretin mengatakan bahwa ini ditegaskan, diteguhkan melalui kehadiran Kristus. Ya, Kristus itu menggenapkan hukum Taurat bagi kita, ya, sehingga apa yang dilakukan Kristus itu juga diperhitungkan bagi kita, termasuk juga bagi Adam. Kalau Adam taat, ya. Nah, ini Roma 8 ayat 4, Galatia 4 ayat ke-5. Yang ketiga, argumentasi Turretin ini juga boleh kita pertimbangkan, saudara, ya, bahwa ancaman kematian yang diberikan kepada pelanggar ya dalam hal ini Adam itu meliputi adalah kematian secara temporal karena engkau debu, kau akan kembali menjadi debu, maupun kematian kekal ya. Kematian kekal berarti terpisah dari Tuhan di dalam neraka ya. Maka janji untuk hidup yang kekal itu juga mencakup heavenly and eternal life. Nah ini. Jadi Turretin ini mau memparalelkan gitu loh saudara. Kalau Tuhan memberikan ancaman hukuman kematian itu adalah kematian yang kekal dan juga kematian yang bersifat temporal, maka di dalam janji Tuhan tentang kehidupan yang kekal juga pasti mencakup heavenly and eternal life. Nah ini. Apakah mungkin Allah itu senang ya membesarkan penghukuman dan mengurangi pahalanya? Nah ini. Jadi sehingga bagi Turretin ini sesuatu yang agak aneh ya kalau Tuhan tidak fair, tidak seimbang. Kalau tidak taat masuk neraka.
Kalau taat, ya tetap di sini saja di bumi. Nah, menurut Turetin, Tuhan tidak seperti itu. Ya, pasti ada paralel yang seimbang antara hukuman dan pahala. Ya, kira-kira artinya seperti itu, saudara. Yang keempat, Turetin memberikan argumentasi bahwa highest good of God communicative, ya, jadi kebaikan tertinggi yang Tuhan bisa berikan kepada manusia itu menuntut bahwa Tuhan akan memberikan hidup yang lebih baik daripada sekedar hidup di bumi di Taman Eden, ya, kira-kira artinya seperti itu. Jadi Tuhan akan memberikan satu kebaikan yang tertinggi yang bisa diterima oleh Adam, dan itu bukan di bumi, ya. Yang kelima, ini argumentasinya cukup panjang. Turetin mengatakan seperti ini, ya, bahwa nilai hidup manusia, dignity of man, itu menuntut hal ini, bahwa manusia itu harga dirinya, nilainya itu adalah hidup bersama dengan Tuhan di surga, ya. Karena bagian yang paling mulia di dalam dirinya itu adalah rohnya. Nah, ini. Jadi kalau dia taat kepada Tuhan, ya, dia tidak mungkin hanya ada di bumi ini. Karena kalau dia terus ada di bumi ini, dia tidak akan mendapatkan kepenuhan daripada dignitinya, ya, dignitasnya. Tetapi itu harus dia dibawa ke tempat yang lain, ya, di surga, di mana dia bisa bersukacita, menikmati persekutuan dengan Allah yang paling penuh, yang paling sempurna di dalam hidupnya. Nah, ini argumennya dia, saudara. Menarik sekali, ya. Yang keenam, dia mengatakan, kenapa Adam harus dibawa ke surga? Sebab di bumi ini, ya, harus berbeda dengan surga. Kenapa? Karena bumi ini ada tempat untuk ujian, contest and trial. Sedangkan surga itu ada tempat untuk reward dan pahala. Nah, ini. Ya. Jadi ini yang tadi saya katakan, ya, kalau kita lulus SMA, sekolahnya sama, seragamnya sama, gurunya sama, teman-temannya kita sama, ya, ruang kelasnya sama, pelajarannya diberikan juga sama. Loh, terus arti lulus itu apa, gitu ya? Maka itu harus kita berbeda, ya, kita keluar dari sekolah itu menuju universitas dan sebagainya. Ini adalah 6 argumentasi yang diberikan oleh Francis Turretin. Dan Francis Turretin di dalam bagian ini juga didukung oleh John Calvin, ya. Calvin di dalam tafsirannya Kejadian 2 ayat 17, dia mengatakan bahwa kehidupan di bumi ini itu hanya bersifat sementara, ya, temporal. Dan Adam nanti akan dibawa ke surga, ya, yang dimana dia akan dibawa ke tempat itu tanpa ada satu eh, air mata dan sebagainya. Ya, intinya adalah bahwa Taman Eden itu ada tempat bagi Adam sementara. Dia di situ mengalami satu ujian dari Tuhan. Kalau dia lulus, dia akan dibawa ke surga. Ya, demikian juga di dalam tafsirannya Kejadian 1 ayat ke-26, bahwa gambar dan rupa Allah di dalam diri Adam itu terus mengalami satu pertumbuhan, ya, belum belum fix, belum sempurna, dan itu hanya akan sempurna ketika dia telah sampai kepada kesempurnaannya dia, yaitu di surga. Jadi menurut Calvin, gambar dan rupa Allah yang diberikan oleh Allah di dalam Adam itu sesuatu yang bersifat bisa berubah, ya. Dan memang saudara, setelah Adam jatuh di dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu kan sebagian rusak, sebagian hilang di dalam diri Adam. Jadi itu satu hal yang fluktuatif. Sampai dia dibawa kepada kemuliaan surga, barulah gambar dan rupa Allah itu permanen. Ya. Kejadian 2 ayat ke-9, tafsirannya dia. Jadi status manusia itu tidak disempurnakan di dalam diri Adam. Ya. Karena kehidupan manusia hanya bersifat bumi, ya, kehidupan Adam itu hanya di bumi. Nah, ini kita harus melihatnya itu sebagai sesuatu yang tidak memiliki kepastian, no firm, dan juga tidak memiliki konsistensi yang kuat, ya, tidak menetap. Ini barusan saya katakan.
Nah, itulah sebabnya teolog-teolog ini percaya, saudara, kalau Adam itu lolos, ya, lulus daripada ujian Allah, dia akan naik tingkat dibawa kepada kebahagiaan yang lebih tinggi hidup bersama dengan Tuhan. Jadi Taman Eden itu bukan tempat tinggal manusia selama-lamanya, itu ada tempat probation, tempat ujian Allah bagi Adam, manusia pertama. Nah, pertanyaannya, saudara, kenapa banyak teolog-teolog reform ya di dalam masa reform ortodoksi, jadi masa post reformation itu lebih cenderung kepada pandangan Adam akan dibawa ke surga, ya. Vesco menjelaskan di dalam bukunya satu penjelasan yang bisa menolong kita, saudara. Dia mengatakan salah satu faktor yang berkontribusi ya di balik penolakan pandangan daripada John Cameron dan Moses Emerald yang mengatakan bahwa Adam hanya ada di bumi ya pahalanya, karena orang-orang pada masa post reformation atau reform ortodoksi melihat adanya satu kebangunan ya, kebangunan dari ajaran Arminian dan ajaran bidat Socinian pada masa post reformation ya. Sehingga ini menjadi satu ancaman yang lebih besar di dalam abad ke-17. Jadi, saudara, ini ada satu penjelasan dari Vesco ya, kenapa orang-orang reform pada abad ke-17 akhirnya menolak pandangan daripada John Cameron dan Moses Amirot, karena mereka pandangannya itu mirip dengan Arminian dan juga Socinian, bahwa pahala daripada Adam ya cuma di bumi ini ya. Ini juga sama dengan saksi Yehova ya, saudara. Saksi Yehova juga sama seperti itu. Nah, ini ada satu penjelasan dari dua tafsiran. Sekarang saya mengajak saudara melihat beberapa pandangan teolog-teolog lain yang dalam tanda petik netral, ya, tidak mempermasalahkan mau di bumi atau di surga. Salah seorang di antaranya adalah Louis Berkhof, saudara. Jadi Louis Berkhof di dalam bukunya Systematic Theology itu tidak jelas, ya. Dia hanya menuliskan bahwa janji itu tersirat di dalam larangan Tuhan bahwa kehidupan Adam akan diberikan kepada highest development of perennial bliss and glory. Jadi satu perkembangan yang lebih tinggi atau yang paling tinggi, kemuliaan yang paling tinggi ya selama-lamanya. Tapi Berkhof tidak ngomong ini di surga atau di bumi, dia tidak berbicara. Yang lain misalkan di dalam Westminster Confession bab ke-7 ayat kedua juga sama. Perjanjian pertama dibuat dengan manusia adalah perjanjian perbuatan ya, covenant of work, di mana hidup atau kehidupan itu dijanjikan kepada Adam, kepada keturunannya berdasarkan ketaatan yang sempurna. Nah, Westminster juga tidak bicara ini di surga atau di bumi ya. Yang berikutnya yang saya temukan juga tidak berbicara tentang surga atau bumi adalah Charles Hodge dalam bukunya Systematic Theology volume kedua ya. Dia hanya mengatakan jadi kehidupan itu dijanjikan termasuk adalah kebahagiaan, kekudusan dan immortal existence ya, hidup yang kekal dari tubuh dan jiwa. Nah, termasuk glory, kemuliaan, kehormatan dan kekekalan dan seterusnya. Tapi sama saudara, Charles Hodge juga tidak berbicara ini di surga atau di bumi ya. Jadi mereka saya sebut sebagai orang-orang yang netral lah begitu. Nah, ada orang yang lain saudara, misalkan Richard Baxter ya, orang Puritan. Baxter ini mengalami perubahan di dalam pemikirannya. Pertama, dia berkata bahwa Adam akan tetap di bumi ketika Adam taat, namun 26 tahun kemudian dia berubah pikiran bahwa Adam akan dibawa ke surga ya. Jadi saudara jangan heran ya melihat ada teolog bisa berubah pandangan teologinya, itu sesuatu yang lumrah di dalam banyak hal. Nah, Samuel Rutherford juga sama ya, orang Puritan. Dia mengatakan, saya tidak akan menentang jika ada seseorang yang berkata bahwa Adam hanya akan menerima berkat di bumi ya sebagai pahala daripada ketaatannya kepada Tuhan ya. Jadi dia tidak menolak. Tapi pandangannya dia seperti apa juga tidak terlalu jelas ya.
Nah, intinya saudara, yang mau kita sampaikan dari poin kedua ini, kalau Adam taat, Adam di surga atau di bumi, ya. Ini ada beberapa pandangan yang berbeda-beda. Namun intinya ya saudara, semuanya ini setuju bahwa meskipun Adam itu pertama-tama dicipta oleh Allah tanpa dosa, ya, tapi dia tidak otomatis memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan kata lain, Adam itu belum sempurna. Tidak otomatis dia itu sempurna di dalam dirinya. Nah, ini yang harus kita pegang. Jadi saudara jangan berpikir Adam adalah gambar dan rupa Allah yang sudah sempurna. Tidak, saudara. Karena nanti faktanya justru menunjukkan Adam jatuh di dalam dosa, kan? Dan gambar dan rupa Allah itu hilang dan rusak, dan dia gagal untuk mencapai standar yang Allah tetapkan. Dia gagal di dalam ketaatan yang Allah tuntut. Ya. Jadi dari tiga pandangan ini, memang Alkitab tidak berbicara secara gamblang, ya. Maka muncul tiga pentafsiran ini. Nah, yang ketiga, saudara, sekarang elemen daripada covenant of work yang ketiga, ya. Tadi bicara tentang kalau Adam taat, dia akan dapat hidup di mana. Maka syarat dari covenant of work ini sekarang yang ketiga. Di dalam perjanjian Allah dengan Adam, covenant of work ini, ada syarat yang Tuhan berikan kepada Adam, yaitu adalah ketaatan. Dan ketaatan ini harus bersifat sempurna, saudara. Adam tidak boleh ada cacat sedikit pun, baru Tuhan akan memberikan kepada dia hidup yang kekal bagi Adam. Nah, pertanyaannya, ini bersifat monopleurik atau dipleurik, ya. Nah, apa itu monopleurik, apa itu dipleurik? Jadi di dalam Covenant of Redemption kan saya sudah menjelaskan tentang dipleurik maupun tripleurik. Sekarang ada monopleurik. Saudara, monopleurik itu adalah satu istilah untuk menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat Allah dengan Adam itu tanpa syarat. Ya, mono itu kan satu. Jadi hanya melibatkan satu pribadi saja, one-sided covenant. Perjanjian yang cuma melibatkan satu pihak saja, ya, tanpa melibatkan pihak yang kedua. Nah, ini one-sided covenant. Dan tentu saja pihak yang pertama ini adalah Allah, ya, tanpa syarat. Tentu saja tidak demikian, saudara. Covenant of work ini pasti bersifat dipleurik, ya. Ini ada satu perjanjian dengan syarat dari kedua belah pihak antara Allah dan Adam. Maka ini two-sided covenant. Jelas ya, jangan kau memakan buah pengetahuan ini dan sebagainya. Itu adalah satu perjanjian yang ada syarat, ada perintah di dalamnya. Maka pertama-tama harus kita simpulkan bahwa covenant of work ini bersifat dipleurik, bukan monopleurik. Ya, Tuhan tetap menuntut adanya satu ketaatan di dalam dirinya Adam. Ini yang jangan kita lupakan, saudara. Maka pertanyaannya, apa mungkin Adam ini bisa taat kepada Allah? Nah, ini kan. Nah, apa mungkin Adam bisa taat? Ya, saudara, di dalam berbagai macam pengakuan iman, mereka semua mengatakan, ya, Adam bisa taat kepada Tuhan. Ya, tentunya dengan anugerah Tuhan, ya, bukan dengan kekuatan Adam. Misalkan, saudara, di dalam Belgic Confession, artikel 14 mengatakan bahwa Adam itu mampu di dalam segala hal untuk mentaati kehendak Allah. Ya, di dalam Heidelberg Catechism, pertanyaan nomor 9, dikatakan juga sama. Jadi Allah membuat manusia, ya, supaya dia dapat melakukan hukum-hukumnya atau perintah-perintahnya. Dan ini ada pandangan di dalam teologi reform secara umum bahwa Adam itu bisa mentaati Allah di dalam covenant of work, ya, sekaligus ya bisa tidak taat kepada Allah. Misalkan kita temukan lagi ya di dalam tulisannya Calvin dalam Institute Christian Religion atau Institutio. Maka Calvin mengatakan itu tidak bisa disangkali bahwa pahala tentang keselamatan yang kekal yang dijanjikan oleh Allah itu menuntut ya satu ketaatan yang mutlak terhadap hukum-hukumnya Tuhan. Jadi bagi
Mereka, saudara, ya kalau Adam itu tidak bisa taat, kenapa Tuhan memberikan perintah kepada Adam? Ya, sama. Charles Hodge juga mengatakan bahwa Allah menuntut satu perfect obedience, ketaatan yang mutlak, ketaatan yang sempurna di dalam dirinya Adam. Nah, ini yang Tuhan tuntut di dalam dirinya Adam, ya. Jadi apa elemen yang ketiga? Tuhan melibatkan Adam di dalam ketaatannya dalam covenant of work ini. Nah, sekarang kita telah bicara tentang pahala atau janji hidup yang kekal, maka yang keempat ini unsurnya adalah berbicara tentang hukuman, ya. Jelas di dalam perjanjian Allah dengan Adam itu ada hukuman, ya. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Jadi kematian seperti apa, Saudara, yang dipahami oleh teolog reform tentang arti pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Ada tiga kematian arti yang muncul, ya. Pertama, jelas kematian fisik. Dari debu, engkau akan kembali menjadi debu. Kedua adalah kematian rohani. Manusia terputus relasinya dengan Tuhan, ditandai dengan diusirnya dari Taman Eden. Dan yang ketiga adalah kematian kekal di dalam neraka. Ya, ini adalah tiga arti kematian, hukuman, konsekuensi daripada covenant of work. Ya, saya tidak menguraikan lebih panjang lebar karena ini sudah jelas sekali. Yang kelima, unsur di dalam covenant of work ini sekarang cukup panjang pembicaraan kita, Saudara. Ini berbicara tentang tanda perjanjian, ya. Tanda perjanjian. Di dalam setiap perjanjian Allah dengan manusia, kalau Saudara mengikuti dari awal ya sejak seri pertama, saya mengatakan selalu ada tanda yang menyertai. Nanti dengan Nuh itu tandanya pelangi ya, dengan Abraham tandanya sunat. Maka dengan Adam ini tandanya apa, Saudara? Perjanjian Allah dengan Adam ini ditandai dengan apa ya? Nah, memang di dalam covenant of work ini Tuhan sekali lagi tidak menyatakan secara eksplisit seperti dengan Nuh ya. Aku akan menaruh tandaku di atas langit, busurku di atas langit. Nah, itu kan jelas pelangi. Itu Tuhan sendiri yang ngomong. Inilah tanda perjanjianku dengan engkau, kau harus menyunatkan anak-anakmu. Nah, itu tandanya sunat. Tetapi di dalam covenant of work ini, Tuhan tidak bicara sama sekali, inilah tandaku dengan kamu Adam. Tidak ada, saudara. Nah, di sinilah muncul beberapa tafsiran lagi. Ya, pertama, ada yang mengatakan tandanya adalah pohon kehidupan, pohon pengetahuan baik dan jahat, dan Taman Eden, dan juga hari Sabat. Ini tafsiran dari Herman Witsius, orang post-Reformation. Ya. Yang kedua, ada yang mengatakan ini tandanya pohon kehidupan, pohon pengetahuan baik dan jahat, dan Taman Eden saja. Tidak usah pakai Sabat. Ya. Yang ketiga, ada yang juga berpendapat tandanya cuma dua, pohon kehidupan dan Taman Eden. Ya. Nah, yang lebih populer itu mengatakan yang keempat, tandanya cuma satu, pohon kehidupan. John Calvin, Louis Berkhof, Wayne Grudem, A.A. Hodge, dan sebagainya. Ya. Yang kelima, ini dua, pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Francis Turretin, Thomas Boston, John Dix, dan lain-lain. Ya, jadi ada paling tidak 5 tafsiran, saudara. Nah, kalau menurut saya, tanda perjanjian Allah dengan Adam, yang pasti itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena Tuhan memakai pohon ini sebagai syarat perintah dan larangan kepada Adam. Ini tidak boleh dibuang, ya. Minimal harus ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau ditambahi pohon kehidupan, ini berarti menjadi tanda yang kedua. Nah, inilah yang dikatakan oleh Francis Turretin. Jadi, kenapa Francis Turretin mengatakan tanda perjanjian ada dua, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Ya, dia memberikan 3 argumen yang menarik, saudara. Pertama, dia mengatakan, ya ini ya, jadi Tuhan memberikan 2 pohon yang istimewa di Taman Eden ini,
itu mewakili dua hal di dalam alam semesta, ya. Pertama, ya ini cukup panjang, saya singkat saja. Intinya dia ingin mengatakan pohon pengetahuan itu adalah sign of trial, ya. Sign of trial, tanda satu ujian bagi manusia. Tetapi pohon kehidupan itu adalah tanda pahala. Jadi kalau Adam taat, dia akan menerima pohon kehidupan, menerima hidup yang kekal dari buah itu, ya. Jadi ceritanya kan seperti itu, ya Saudara. Ini, ya, ini yang pertama. Jadi ini paralel. Satunya adalah simbol probation, ujian, satunya adalah tanda pahala, ya. Yang kedua, Turetin mengatakan, kenapa tandanya kok dua? Sebab kedua pohon ini juga mewakili Injil dan hukum Taurat. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah mewakili law, hukum Taurat, ya, perintah, perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Sedangkan pohon kehidupan itu adalah mewakili gospel. Nah, ini Injil, ya, hukum Taurat dan Injil diwakilkan oleh kedua pohon ini. Yang ketiga, Saudara, Turetin memberikan paralelisme antara kedua macam pohon ini. Pohon yang pertama, pengetahuan itu adalah mewakili image Adam. Sedangkan pohon yang kedua, pohon kehidupan, itu mewakili pribadi Kristus. Ya, jadi kan kita tahu dalam PB nanti Kristus itu disebut sebagai Adam yang kedua, ada yang terakhir dan sebagainya, ya, paralel. Dan Turetin melihat paralelisme ini sudah muncul di Taman Eden, ya. Nah, sekali lagi Saudara, memang Alkitab tidak ngomong secara jelas, ya, tanda perjanjian Allah dengan Adam itu apa. Tetapi bagi saya minimal pohon pengetahuan baik dan jahat itu harus menjadi tanda, ya. Dan di antara pilihan-pilihan yang lain ini, saya lebih setuju tandanya adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan kalau mau ditambahkan satu lagi, itu adalah pohon kehidupan, ya. Ya, saya lebih condong ke sana di dalam tanda covenant of works ini. Nah, Saudara, inilah yang kita pelajari di dalam pertemuan kita hari ini. Kita telah belajar tentang covenant of work, khusus tentang unsur-unsur yang ada di dalam covenant of work. Nanti pada pertemuan berikutnya, kita masih akan melanjutkan covenant of work di dalam seri ketiga, ya, masih panjang Saudara, pembahasan tentang covenant of work ini. Kita akan berbicara kenapa harus ada perjanjian Allah dengan manusia di Taman Eden, ya. Kalau hari itu Tuhan tidak membuat perjanjian, kenapa sih? Apa akibatnya, ya? Kenapa itu harus ada perjanjian dan sebagainya. Nah, biarlah materi hari ini kembali boleh membukakan wawasan kita, membentuk kerangka berpikir teologi kita, sehingga kita ketika membaca Alkitab, kita itu sekarang mulai mengerti, ya, bagian demi bagian di dalam firman Tuhan. Biarlah ini boleh memberkati hidup Saudara.